Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok PPL SMP Negeri 1 Jakarta akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait peran guru sebagai teladan pembelajaran keterampilan sosial emosional. Dengan anggota kelompok Saiful Rifki Adi Saputra, Evi Fatimah, Ayu Anggreni, Revi Aulia Nurrohma. Yang pertama terkait bahan diskusi. Apa tantangan bagi guru untuk menjadi contoh teladan khususnya dalam hal sosial emosional? Yang pertama, memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan mengelola emosi peserta didik yang berasal dari latar belakang yang kurang baik, seperti dari lingkungan keluarga yang broken home, lingkungan tempat tinggal yang terpinggirkan, lingkungan masyarakat yang rawan kekerasan. Yang kedua, mengajarkan peserta didik dengan cara menunjukkan rasa empati pada sesama teman sehingga diperlukan kepekaan yang tajam untuk menumbuhkan rasa empati tersebut. Kasus yang ada berkaitan dengan hal di atas berdasarkan pada pengalaman Anda mengamati proses belajar mengajar yang pernah Anda ikuti. Beberapa kasus yang sering kita jumpai dalam proses pembelajaran yang pertama, latar belakang keluarga yang dimaksudkan yakni kaitannya dengan ekonomi peserta didik. Selain itu, keberagaman peserta didik juga mengharuskan guru memahami secara detail sehingga dapat mengelola sosial emosional dalam menghadapi peserta didik tersebut dan menyesuaikan pembelajaran yang sesuai. Yang kedua, guru memberikan contoh yang baik dalam hal sosial emosional. Terkadang guru juga diharuskan memberikan contoh yang baik bagi peserta didik. Akan lebih baik jika guru tidak hanya sebatas ucapan, melainkan diikuti juga disertai dengan perbuatan. Misalnya, guru mengikut sertakan dalam kegiatan takziah jika ada peserta didik yang berduka atau dari teman. Bagaimana sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional? Apa saja tantangan bagi sekolah? Upaya mendukung pembelajaran sosial emosional yang pertama, kegiatan rutin yang dilakukan di luar waktu pembelajaran seperti literasi, tadarus, perayaan hari besar, acara sekolah, apel pagi, dan lain-lain. Yang kedua, terintegrasi dalam pembelajaran, yaitu strategi pembelajaran dalam kurikulum. Misalnya, melakukan refleksi telah menyelesaikan sebuah topik pembelajaran. Yang ketiga, protokol yaitu budaya atau aturan sekolah yang sudah menjadi kesepakatan dan diterapkan secara mandiri oleh peserta didik atau sebagai kebijakan sekolah untuk merespons situasi atau kejadian tertentu, misalnya menjaga penerapan budaya 5S. Senyum, sopan, salam, santun. Bagaimana sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional? Apa saja tantangan bagi sekolah? Tantangan bagi sekolah yang pertama, beberapa pihak sekolah ada yang kurang peduli dengan kompetensi sosial emosional peserta didik. Yang kedua, beberapa pihak sekolah ada yang tidak mau mempraktekkan kompetensi sosial emosional. Yang ketiga, adanya kasus bullying pada lingkungan sekolah. Yang keempat, karakteristik peserta didik sekolah menengah yang berada dalam fase perkembangan remaja atau kalian jati diri. Apakah karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional? Jelaskan bagaimana menghadapi kendala tersebut. Yang pertama, proses pembelajaran juga dipengaruhi oleh aspek lain seperti aspek perkembangan emosi dan sosial. Dengan beragamnya karakteristik siswa tersebut, maka guru memerlukan strategi pembelajaran yang sesuai agar proses pembelajaran di dalam kelas dapat berjalan dengan optimal. Yang kedua, upaya yang dapat dilakukan untuk menghadapi kendala terkait penerapan pembelajaran sosial emosional yang beragam pada peserta didik adalah dengan penerapan strategi dan model pembelajaran yang beragam pula. Bahan diskusi 2, review film. Yang pertama, review film Laskar Pelangi. Pertama, film Laskar Pelangi menampilkan cerita perjuangan dalam dunia pendidikan. Yang kedua, dalam film yang dimunculkan dengan berbagai persoalan seperti sekolah yang kurang layak, fasilitas yang kurang memadai, atau kurang mendukung. Yang ketiga, guru harus menjadi pemimpin yang baik, di samping menjadi suri teladan atau panutan.
Yang keempat, guru harus dapat mengantarkan peserta didik untuk menggapai impian mereka. Yang pertama, review film Laskar Pelangi. Yang kedua, review film Dead Poets Society dan Sekolah Rimba. Review film Dead Poets Society. Yang pertama, pada film Dead Poets Society menceritakan seorang guru pengisi kelas puisi yang mengajarkan pelajaran di kelas dengan cara berbeda yang mampu menarik perhatian bagi siswanya. Yang kedua, proses belajar bersama guru tersebut mampu memberikan perubahan-perubahan positif pada siswanya. Jika dihubungkan dengan pembelajaran sosial emosional, film tersebut berkaitan dengan yang pertama, motivasi dan perjuangan, di mana Mr. Keating mampu memberikan motivasi dan arti berjuang dalam mencapai masa depan tiap individu. Yang kedua, kepercayaan diri yang merupakan kemampuan untuk mengatasi rasa takut dan merasa percaya diri dalam menghadapi tantangan. Mr. Keating mampu menunjukkan tindakan percaya diri kepada muridnya bahwa bila hal yang dilakukan itu benar dan tidak merugikan orang lain, maka kita harus berani menghadapinya. Yang kedua, Sekolah Rimba. Pada film Sekolah Rimba bercerita tentang seorang wanita bernama Butet Manurung yang rela mengajar anak-anak di pedalaman Sumatera. Anak suku dalam yang tidak memiliki akses pendidikan difasilitasi agar dapat membaca, menulis, bahkan berhitung. Yang kedua, Butet Manurung memberikan motivasi serta membuka pikiran anak-anak tersebut untuk terus belajar dan berjuang mencapai cita-citanya. Jika dihubungkan dengan pembelajaran sosial emosional, film Sekolah Rimba menyoroti beberapa nilai keterampilan sosial emosional, yaitu yang pertama, empati. Dalam film ini menunjukkan Butet Manurung memiliki empati yang tinggi kepada anak-anak rimba dan memahami kebutuhan yang diperlukan oleh anak-anak tersebut. Butet Manurung berusaha memberikan bantuan dan dukungan secara emosional. Yang kedua, keterampilan sosial, di mana Butet Manurung menunjukkan keterampilan sosial yang baik dalam membangun hubungannya dengan anak-anak rimba serta bekerja sama dengan masyarakat setempat. Kesimpulannya, guru sebagai agen perubahan harus mampu menjalin hubungan sosial yang baik agar dapat mendekatkan diri dengan peserta didik sehingga mampu menciptakan kedekatan emosional. Dari hal tersebut, guru akan mampu menumbuhkan emosi yang positif bagi peserta didik. Selain itu, guru juga harus memberikan dukungan emosional, motivasi kepada peserta, serta menjadi inspirasi untuk menjadi pribadi yang baik dan pantang menyerah. Itu tadi hasil dari presentasi kelompok PPL SMP Negeri 1 Yogyakarta. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.